janji-Mu buat setiap kami. Engkau berjanji memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau berkata dalam firman-Mu bahwa kami cakap menanggung segala perkara, sebab Engkau yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sadar semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Kalau kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, kami mau katakan semua karena Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena topangan kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau mendengar baik-baik isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau. Mungkin dalam minggu ini kami sudah terlalu banyak berbicara kepada Tuhan, banyak doa-doa yang kami naikkan, tapi kami tahu ada waktunya kami juga harus duduk diam, belajar mendengarkan, belajar memahami, belajar mengerti apa sih yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan, sediakan tanah hati yang terbaik Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar. Kami rindu mendengar dengan satu komitmen, aku mau lakukan Tuhan, aku mau lakukan, aku gak mau cuma dengar, tapi aku mau Tuhan dengan kasih karunia Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu juga setiap umat-Mu yang pagi hari mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Jemaatnya dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya mengambil tema lost and found ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu artinya itu hilang dan ditemukan. Saya ambil judul ini karena memang di bulan ini kita itu belajar tentang satu tema, sebenarnya tema misi yang biasanya itu dibahas di bulan Oktober ya. Tapi Bapak Gembala udah mendahuluinya ya, jadi di bulan ini kita sudah belajar tema ini. Nah, sebenarnya saya terinspirasi dari lagu Amazing Grace. Coba bisa ditampilkan kalau saudara pernah menyanyikan lagu ini atau saudara pernah baca liriknya, itu sangat-sangat bagus saudara ya. Artinya itu begitu dalam, ini diciptakan oleh orang yang luar biasa yang mengalami keajaiban kasih. Dia itu benar-benar mendalam di dalam hatinya sampai keluar lagu ini ya. Di kalimat yang ketiga itu di terjemahannya itu dikatakan bahwa aku dulu yang pernah hilang ya, aku pernah hilang tapi sekarang ditemukan gitu. Dikatakan itu sebuah amazing grace. Ya, kata-kata terjemahan bahasa Indonesia mungkin cuma diartikan dengan anugerah yang luar biasa. Tapi sesungguhnya itu artinya begitu besar Saudara, begitu besar kasih Allah ya bagi dunia ini. Nah Saudara, kalau Saudara mungkin pernah temukan ya kata lost and found ini di bandara-bandara begitu ya, di stasiun itu adalah layanan untuk orang-orang yang kehilangan barang ya, sehingga mereka itu kalau ada orang-orang yang menemukan ini ada barang ketinggalan di kereta atau di pesawat atau di mana, itu mereka taruh di situ dan orang yang kehilangan barang juga akan cari di tempat yang sama. Nah, kalau itu benda Saudara ya, maka waktu benda itu ditemukan, yang bersukacita, yang seneng nih, misalnya HP Saudara ketinggalan. Waktu ketemu itu yang senang cuma satu pihak, yaitu saudara, betul ya, yang punya HP itu. Tapi saudara, kalau manusia yang hilang, kalau manusia yang terhilang, ya coba saudara bayangkan kita itu ada di tengah hutan belantara yang gede banget. Saudara sudah beberapa hari ada di situ muter-muter, enggak tahu tersesat, nggak tahu jalan pulang, saudara sudah compang-camping bajunya, saudara sudah lapar, ada di malam hari sunyi, sepi, gelap, ya, saudara tersesat, terhilang dari rombongan saudara. Tiba-tiba ada tim SAR yang datang, ada helikopter di atas saudara yang mencari, ya, dan tiba-tiba saudara ditemukan. Itu sukacitanya itu double-double saudara, karena apa yang ditemukan ini manusia, ya. Kalau kita manusia yang terhilang, kalau kita ditemukan, itu yang bersukacita. Yang pertama, Alkitab berkata itu ada malaikat-malaikat Allah di surga ya, yang bersukacita karena ada satu jiwa yang bertobat dan diselamatkan. Yang kedua, yang bersukacita adalah siapa saudara?
orang yang ditemukan itu sendiri. Betul ya? Saudara kalau tersesat terus sudah ditemukan, tadi seperti tadi tim SAR menemukan saudara-saudara itu sangat, ya ampun terharu banget gitu ya. Aduh, rasanya tadi sudah hilang harapan tapi sekarang aku ditemukan, aku aman, aku selamat. Itu yang kedua, orang itu sendiri yang terhilang tadi. Tapi ada pihak ketiga yang paling bersukacita, yang sangat-sangat bersukacita. Coba kita lihat ayat-ayatnya saudara. Di setiap perumpamaan, kalau saudara lihat perumpamaan, ada kata-kata yang hilang itu ya. Ada domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Itu selalu ada kalimat-kalimat atau kata-kata ini saudara, sukacita. Ya saudara coba lihat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-5. Ini domba yang hilang ya. Lalu dikatakan gini, dan kalau ia telah menemukan domba ini, jadi gembala ini mencari domba yang hilang ini. Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya. Dia bawa di atas bahunya dengan apa? Gembira. Senang sekali karena udah ketemu. Lalu loncat ayat yang ke-9, itu tentang dirham yang hilang. Kalau ia telah menemukannya, ini padahal yang hilang cuma satu dirham ini. Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Sampai manggil sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, mungkin mereka itu makan-makan pesta gitu, bersukacita bersama-sama, merayakan ya dirham yang cuma satu itu yang sudah ditemukan. Ya, lalu ayat yang ke-23 sampai 24 ini anak yang hilang. Ya, perumpamaan yang hilang tadi saudara. Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab apa? Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, yang paling bersukacita ketika yang hilang itu ditemukan adalah Bapa di surga. Amin saudara, ada sukacita besar. Bahkan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saudara, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, sampai Tuhan itu memberikan perpanjangan waktu. Bapa di surga memberikan, di terjemahan lain, memberi lebih banyak waktu lagi. Supaya apa? Ya supaya jangan ada yang binasa. Saudara tangkap ya, hati Bapa sampai segitunya. Memberikan kesempatan buat setiap orang-orang berdosa ini masih ada pintu anugerah, pintu kesempatan. Supaya apa? Jangan ada yang binasa. Supaya semua orang itu bertobat dan berbalik kepada Allah. Itu merupakan hati Bapa, merupakan kerinduannya, merupakan kehendaknya. Dengan jelas dikatakan, ia menghendaki. Ia enggak mau ada yang binasa. Ini kehendak Bapa di surga. Semua orang berbalik dan bertobat. Dan sekarang Bapa di surga memberikan tugas ini kepada gerejanya. Kepada kita orang-orang percaya. Kepada kita yang dulu juga terhilang, tapi yang sekarang sudah ditemukan. Kepada kita setiap anak-anaknya, saudara, untuk kita membawa kabar baik ini. Memberitakan kasih Bapa yang begitu besar akan dunia ini. Memberitakan kabar keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, saya akan memberikan satu cerita ya di dalam Alkitab menjadi panduan
menjadi contoh supaya kita itu ada gambaran gitu. Karena selama ini mungkin kita bingung, kita rindu, kita tahu hati Bapa untuk jiwa-jiwa yang terhilang, tapi kita itu kadang-kala bingung untuk melakukannya. Ya, ini adalah satu contoh saja bagaimana cara Yesus itu mencari dan menemukan yang hilang. Dan kita akan lihat bagaimana metode Tuhan Yesus. Ya, ada banyak memang metode, tapi pagi ini saya mau sampaikan ini cukup sederhana, saudara. Ya, karena saya percaya gini, Tuhan Yesus itu Tuhan yang simple, ya sederhana, supaya apa? Supaya kita itu bisa menirunya gitu. Ya, kalau terlalu ribet, terlalu rumit, itu maka semua orang ya bahkan orang-orang biasa, orang-orang sederhana itu akan sulit untuk melakukannya. Nah, kita mau belajar dari cara Yesus selama ada di dunia, bagaimana dia itu memberitakan kebenaran Injil sampai orang itu bisa dipakai menjadi saksi. Saudara, kita akan lihat dari peristiwa percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Kalau saudara ingat di tahun lalu di Oktober, bulan Oktober, bulan misi tahun lalu saya pernah menyampaikan ini dalam konteks yang berbeda. Jadi saudara kalau belajar Alkitab itu sangat luar biasa saudara. Banyak harta karun yang tersembunyi yang saudara bisa gali, saudara bisa ambil dari sudut pandang yang berbeda yang sesuai dengan rema yang Roh Kudus taruh. Ya. Dan pagi ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Nah, kalau saudara baca di Yohanes 4 ayat 3 sampai 42, saya enggak tampilkan semua karena sangat panjang ya. Saya akan tampilkan sedikit ayat-ayat tertentu saja yang menjadi poinnya. Saya berdoa ini bisa sangat sederhana dan saudara pahami sehingga bisa dipraktekkan gitu saudara. Itu tujuannya ya. Tujuan kita berkumpul untuk mendengar pesan Tuhan supaya kita itu bisa melakukan, paham dan melakukan. Nah, perempuan ini saudara ya, perempuan yang diceritakan dalam Yohanes 4 ayat 3 sampai 42 ini jelas-jelas perempuan berdosa. Ya, jelas-jelas dia itu perempuan yang dikatakan di situ menikah 5 kali dan yang sekarang bersama dengan dia itu bukan suaminya. Istilahnya kumpul kebo, saudara, dengan laki-laki lain. Kalau sekarang mungkin dia dicap ya dengan sebutan wanita, enggak bener lah, wanita rusak, penggoda, liar, ya sehingga dianggap sampah masyarakat. Tapi lihat bagaimana hati Yesus, ya bagaimana Yesus dengan sengaja bertemu dengan perempuan ini sehingga perempuan ini mengalami perubahan dalam kehidupannya. Dia ditemukan oleh Tuhan Yesus. Perempuan ini merupakan gambaran, saudara, gambaran orang-orang yang terhilang di sekitar kita. Gambaran masyarakat yang mungkin ada di sekeliling kita, di kota kita yang sedang tersesat, yang sedang tertipu oleh kenikmatan dunia, dosa, yang sedang terbelenggu oleh dosa tapi tidak mampu melepaskan diri sendiri. Ya, dia terbelenggu, dia terikat dan dia tidak berdaya, dia tidak mampu keluar dari belenggu itu. Diperbudak oleh dosa sehingga hidupnya itu porak-poranda, jiwanya menderita, jiwanya enggak pernah puas. Ya, jiwanya enggak pernah puas, hatinya hampa sehingga dia mengisinya dengan kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara. Saudara, bukankah itu mungkin dulu juga kita alami dan mungkin kita juga melihat orang-orang di sekitar kita mengalami keadaan hati dan jiwa yang sama seperti perempuan ini, saudara. Makin kesini, saudara, kita makin banyak menemui, ya kami hamba-hamba Tuhan makin banyak melayani orang-orang yang mengalami gangguan mental. Makin banyak orang-orang itu yang kalau cerita sering mendapat bisikan-bisikan untuk bunuh diri. Itu makin banyak orang-orang muda. Beberapa kali di teman-temannya anak saya, teman-teman kuliah gitu. Tapi tidak diekspos saudara ya di media sosial.
bunuh diri, loncat dari apartemen. Ya, di Binus ada, yang kemarin terakhir di Gading Serpong juga ada, saudara. Ada banyak juga orang-orang yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan. Ya, karena mungkin orang tuanya punya perjanjian dengan kuasa-kuasa kegelapan sehingga mereka itu bertumbuh dengan hati yang tidak tenang, saudara. Ya, karena selalu ada bisikan-bisikan, ada banyak suara-suara di pikiran mereka yang mau merebut jiwa mereka. Ya, karena iblis itu pencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Nah, di mata Tuhan, kita dulu dan orang-orang seperti ini itu seperti domba yang lelah. Kalau bahasa lainnya dikatakan putus asa, terlantar, tercerai-berai, gak tahu jalan pulang, gak tahu jalan keselamatan. Nah, kita mau lihat yang pertama, ada 3 hal yang saya mau sampaikan dari cara Yesus di Yohanes 4 ini. Yang pertama, satu ayat yang sangat simple ya, tapi itu mengandung makna yang dalam. Di ayat yang keempat dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Jadi Yesus punya keputusan, aku harus, ya apapun keadaannya aku harus melintasi daerah Samaria. Jadi ceritanya ini Yesus meninggalkan daerah Yudea, karena di Yudea itu Tuhan Yesus ditolak dan dibenci dan dia mau menyingkir ke Galilea. Dari perjalanan Yudea ke Galilea itu ada banyak jalan lain, saudara. Ada banyak kota lain, gak harus lewat Samaria. Jadi Samaria ini bukan jalan yang tercepat, yang terenak, sehingga Tuhan Yesus memakai itu jadi alasan, aku pilih lewat Samaria karena tercepat, terenak. Enggak, ada banyak jalan lain yang lebih cepat, yang lebih enak. Tapi Tuhan Yesus punya agenda ilahi. Untuk apa? Untuk bertemu dengan satu jiwa ini, saudara. Tuhan Yesus memandang satu jiwa ini sangat-sangat berharga. Dalam kondisi pada zaman itu, kebiasaan orang-orang Yahudi itu mereka, karena Tuhan Yesus orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi mereka itu enggan kalau bisa gak usah ketemu sama orang Samaria. Karena 2 kelompok ini 2 kelompok yang bermusuhan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang kafir, orang najis. Jadi kalau bisa orang Yahudi gak lewat daerah orang Samaria, saudara. Mereka menghindar, mereka enggan ketemu, mereka itu saling membenci, saudara. Tapi Tuhan Yesus dengan sengaja, aku harus melewati daerah Samaria ini karena Yesus melihat ada satu wanita ini yang membutuhkan keselamatan, yang sedang haus, yang butuh ditemukan dan butuh ditolong. Kalau kita nggak punya dasar ini dulu, saudara, kita nggak memandang satu jiwa itu begitu berharga, maka kita akan sulit untuk melangkah ke next selanjutnya. Ini dasar yang harus kita punya kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang menemukan yang terhilang. Mari pandang setiap jiwa, satu jiwa itu begitu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, saya nggak berlama-lama di sini. Yang kedua, saudara, di Yohanes 4 ayat yang ke-7, setelah Yesus bertemu dengan perempuan ini dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Saudara, yang menarik di sini kalau saudara renungkan, kenapa Yesus membuka percakapan mereka dengan kalimat ini? Kok enggak pakai kalimat yang lain? Kalimatnya berilah aku minum. Yesus tidak datang dengan sosok yang sempurna dan berwibawa. Tapi Yesus menampilkan dirinya itu apa adanya, yang lagi capek, yang setelah perjalanan jauh Yesus capek dan Yesus haus. Jadi apa adanya dirinya, dia haus, ya dia ngomong aku butuh minum, beri aku minum. Gitu, saudara ya. Tuhan Yesus
Tidak datang sebagai sosok penguasa langit, bumi dan segala isinya. Wah, supaya perempuan ini langsung taat, langsung tunduk. Ya, dengan segala kekuasaannya langsung berkhotbah, langsung sampaikan kebenaran dan menyerang dosa perempuan ini. Tidak, saudara. Tapi Yesus hadir sebagai sosok manusia biasa yang haus. Dia real, saudara, apa adanya yang dia alami. Dia kepingin minum dan dia bahkan butuh orang lain untuk memberi dia minum. Ya, Tuhan ngomong, berilah aku minum. Padahal Tuhan Yesus juga bisa ambil sendiri gitu ya. Beri aku minum. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus ini membangun jembatan. Dia meruntuhkan tembok. Ya, tembok penghalang yang harusnya orang Yahudi tidak bercakap-cakap dengan orang Samaria. Yesus runtuhkan tembok penghalang itu. Yesus membangun jembatan dengan apa, saudara? Dengan datang dengan kerendahan hatinya. Karena tujuan Yesus membangun sebuah jembatan. Jembatan itu penghubung. Yang dulunya enggak terhubung dari satu pulau ke pulau yang lain. Yesus bangun jembatan itu. Yesus datang dengan kerendahan hatinya. Karena tujuannya supaya bisa terkonek dengan perempuan. Gimana supaya bisa nyambung, terkonek dengan perempuan ini, terhubung dengan perempuan ini. Yesus datang dengan sebagai sosok yang mudah didekati dan sosok yang bisa diajak bicara, saudara. Bisa diajak bicara. Mau ngobrol ya, ternyata kamu kan orang Yahudi kan gak bicara sama orang Samaria. Tapi Yesus datang dengan sangat rendah hati. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pendekatan kerendahan hati ini adalah pendekatan yang paling berpotensi membuka hati seseorang. Ya, orang yang rendah hati selalu lebih menyenangkan dan dapat diterima daripada orang yang sombong. Betul, saudara? Dunia ini butuh lebih banyak orang-orang yang ramah dan rendah hati untuk bisa membangun jembatan-jembatan penghubung dengan orang-orang yang terhilang. Dan saya berharap kita adalah salah satu orang yang termasuk di dalamnya. Amin, saudara. Jangan bangun tembok, bangun jembatan. Jangan sebaliknya, kalau saudara sudah bangun tembok, maka jembatan itu tidak akan pernah terbangun, saudara. Lalu Tuhan mulai beri saya beban untuk anak-anak muda. Padahal dulu saya itu gak suka melayani orang muda. Rasanya ribet banget, masalahnya begitu banyak. Tapi Tuhan kasih beban melayani orang-orang muda. Apa yang saya lakukan, saudara? Saya membuka rumah saya. Ya, saya berkata, kapanpun kalian mau datang, mau ngobrol, mau main, mau apapun lah. Bahkan ada yang pacaran itu di rumah saya, saudara. Ya, izin sama orang tuanya mau berangkat sama pacarnya di rumahnya Cik Vince, gitu ya. Itu jembatan yang bisa saya bangun. Mungkin saya nggak bisa berkhotbah banyak, saya nggak bisa menasihati banyak hal, tapi saya berusaha hadir untuk mereka. Ya, berusaha supaya mereka itu diterima, saudara. Saya kemarin juga waktu minggu lalu ngobrol dengan Ampuh, ya. Ampuh ini dulu juga anak remaja kami yang di Rembang, saudara dulu. Saya baru ingat waktu kemarin dia cerita gini, untung waktu itu aku SMA itu aku ditampung sama Kohensan di tokonya Kohensan. Saya baru ingat, oh iya ya, waktu SMA ternyata Ampuh ini tinggal di toko kami. Saya juga lupa, saudara, ada satu kamar di toko kami itu yang kosong. Dan Ampuh karena jauh rumahnya itu tinggal di situ. Sampai kelas 3 SMA, saudara. Ya, dan dari situ itu juga jembatan yang dibangun supaya apa? Saya bisa kenalan dengan banyak anak-anak muda. Jadi kalau mereka nongkrong itu nggak cuma Ampuh, nggak cuma Wijaya, itu teman-temannya datang semua, saudara. Nongkrong di toko kami ya, ngobrol, makan. Itu bisa setiap hari bisa seperti itu, dan itu kesempatan buat saya untuk kenal dulu
Ya, dari orang-orang, dari teman-temannya ini sering curhat juga ke kami. Sering ngobrol, sering datang ke rumah akhirnya. Dan banyak yang dimenangkan, saudara. Itu jembatan-jembatan yang sederhana yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu lewat hubungan. Dan itu dampaknya begitu menyentuh hati mereka, saudara. Waktu saya mau pindah dulu waktu dari Rembang ke Jatibarang, ada satu orang itu yang berkata gini, Cik Vince, aku tuh paling terkesan ya, karena waktu aku tuh menjadi jiwa baru di gereja ini, dia juga dari agama seberang. Waktu dia pertama kali masuk gereja, itu enggak ada yang nemenin dia. Dan waktu itu dia berkata, cuma Cik Vince yang ngobrol dan menemani aku dan welcome banget sama aku, dia bilang. Saya itu juga lupa, saudara, ternyata perlakuan dan sambutan kita itu begitu membekas di hati mereka. Ya, orang-orang yang merasa terasing seperti ini, tapi kita welcome mereka, kita sambut mereka. Mari saudara, belajar menjadi orang-orang yang suka membangun jembatan. Runtuhkan tembok, runtuhkan penghalang-penghalang. Dan bangun jembatan supaya saudara bisa terkonek dengan orang-orang yang terhilang. Yang terakhir saudara, ya setelah Tuhan Yesus membangun jembatan itu, dia nggak langsung berkhotbah. Nah, jangan berhenti sampai di situ aja, ya. Jangan bangun hubungan terus tapi nggak ada targetnya, nggak ada sasarannya, saudara. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu menawarkan air kehidupan. Di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Yohanes 4 ayat 13 sampai yang ke-14. Saudara bisa baca di sini. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ya air yang di dalam sumur itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air kehidupan yang dimaksud di sini yang ditawarkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri, ya, pribadinya sendiri, Roh Tuhan itu sendiri. Kalau ada pribadi Tuhan, Roh Tuhan yang memenuhi dan menguasai hidup seseorang, maka orang itu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan itu menjadi mata air yang melimpah, yang akan mengalir keluar. Saudara, orang-orang yang belum memiliki Kristus di dalam hidupnya akan mencari kepuasan dari hal-hal yang sementara. Tapi berbeda dengan orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, saudara. Yesus tawarkan air hidup itu karena dia tahu perempuan ini butuh. Jadi waktu saudara ngobrol dengan seseorang, saudara akan tahu kebutuhannya yang paling mendalam itu apa gitu. Saudara berdoa, Roh Kudus tolong aku supaya aku tahu orang ini sebenarnya butuh apa sih. Ya dari segala macam masalah yang dia hadapi yang begitu rumit, sebenarnya ada satu kebutuhan mendasar, kebutuhan rohaninya. Yesus tawarkan air hidup itu karena dia tahu itu kebutuhan utama dari perempuan ini, kebutuhan rohani yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh dunia ini. Saudara, saya mau kasih satu contoh, ya ini contoh praktis, tips mungkin ya. Saudara, semua orang di dunia ini itu pasti capek. Betul ya saudara, pasti capek. Kalau saudara mau bangun jembatan, saudara pengen tahu apa sih sebenarnya kebutuhan rohani dia. Saudara bisa datang dengan kalimat ini, kamu lagi capek ya? Saudara, apalagi kalau itu perempuan, ya ibu-ibu rumah tangga. Saudara,
tanya gitu aja dia bisa cerita. Ya aku tuh capek banget, ya ampun, ngurusi anak, belum suamiku, belum banyak masalah keluarga besarku, belum masalah ekonomiku. Saudara, kita berempati, kita tanya, kamu capek ya? Saudara, kalau bertemu dengan orang yang terhilang, jangan fokusnya kita ya, cerita kita terus. Fokus pada orang itu. Dan semua orang pasti capek, saudara. Gak ada orang yang gak capek. Meskipun dia gak kerja pun, dia capek dengan hidupnya. Betul ya? Dia capek. Kenapa aku gak punya pekerjaan? Kenapa aku nganggur? Semua orang itu capek. Dan semua orang butuh namanya kekuatan. Makanya saudara, manusia itu kan butuh pegangan, butuh kekuatan. Makanya banyak orang yang gak percaya Yesus itu perginya kemana? Ke orang pintar, betul ya? Ke dukun, ke yang lain lah pokoknya. Supaya apa? Supaya dapat pegangan katanya. Supaya dapat kekayaan, supaya dapat kekuatan, saudara. Nah, semua orang tuh butuh kekuatan. Semua orang butuh pegangan. Kalau enggak bisa oleng dalam hidup ini, betul? Kalau dia udah cerita, saudara bisa ngomong, aku dulu ya kayak kamu loh, aku ya capek banget hidupku, muter-muter gak jelas, jiwaku tuh menderita, hatiku kosong, hampa. Mungkin dia ngomong, terus kita mungkin ngomong ya, tapi aku punya pegangan loh. Aku punya pegangan, aku punya Tuhan, aku punya Roh Kudus yang ngajarin aku, yang nuntun aku. Aku punya firman Tuhan. Saudara tahu, baca firman itu sebenarnya itu bukan beban berat yang rasanya berat banget seperti harus dipaksa. Salah satu self care terbaik kita untuk jiwa, ketenangan jiwa itu dengan apa? Perkataan Tuhan. Betul saudara? Kalau saudara lagi khawatir, lagi capek, lagi takut, saudara baca firman. Cari ayat-ayat tentang janji Tuhan yang menguatkan. Saudara alami itu. Waktu saudara baca ayat-ayat janji Tuhan, saudara langsung bisa bangkit, betul? Saudara punya harapan, punya pegangan, saudara. Saudara bisa cerita, aku dulu juga kayak kamu, khawatir terus, capek hidupku. Tapi aku punya firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang jadi peganganku. Mungkin dia ngomong, saudara, oh aku juga punya loh, aku juga punya Tuhan ya. Aku juga punya kitab gitu. Nah saudara pinter-pinter ngomongnya gimana. Tapi saudara tawarkan, ya memang. Tapi Tuhan yang aku sembah gak cuma kasih aku pegangan di dunia ini. Tapi dia kasih aku jaminan keselamatan. Menjamin aku hidup kekal bersama-sama dengan dia. Saudara, semua orang butuh kekuatan. Semua orang butuh kepastian. Betul? Kepastian keselamatan. Semua orang itu butuh. Kita gak tahu di dalam hati mereka mungkin bertanya-tanya, aku selamat gak ya? Masuk surga gak ya? Semua orang butuh, saudara, ketenangan. Saudara tahu, saya pernah khotbah ketenangan jiwa tahun lalu. Nah, waktu saya lihat lagi, saudara, saya kaget. Kenapa? Karena yang melihat khotbah saya itu 3.600 orang, saudara. Kalau yang khotbah yang judulnya bukan tentang ketenangan jiwa, ya, itu yang lihat kalau di YouTube gereja itu cuman 70, 80, ada juga yang 100 ada. Tapi kalau topiknya udah ketenangan jiwa, itu saya juga kaget ya. Kenapa kok yang lihat 3.600? Ternyata karena judulnya, bukan karena pembicaranya ya. Karena judulnya itu ketenangan jiwa. Banyak orang yang lagi gak tenang saudara jiwanya. Takut mati mungkin, ya lagi kalut banyak hal. Saudara, itu topik yang sangat relate, ya sangat berhubung yang sekarang memang bisa kita gunakan menjadi jembatan untuk kita masuk kepada orang-orang yang terhilang ini, saudara. Ayat yang terakhir, saudara. Lanjutan ayat yang tadi, yang 2 Petrus 3, saya rindu kita membaca ayat-ayat selanjutnya. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11, nanti lanjut 15, 17 sampai 18.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, tapi ayat yang selanjutnya perhatikan, tetapi ya, memang Tuhan sabar, tetapi tetap nanti ada waktunya hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Next ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, sambil menunggu hari Tuhan itu datang, yang memang itu pasti akan datang, hari Tuhan itu pasti akan datang. Dikatakan seperti pencuri. Petrus ini mengingatkan kepada jemaat yang ada di situ, dikatakan jangan terseret ke dalam kesesatan. Saudara, di hari-hari kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan justru kita yang terseret, yang tersesat. Jangan justru kita yang melepaskan kepercayaan kita. Jangan justru kita yang kehilangan peganganmu yang teguh. Ada banyak hal hari-hari ini yang berusaha menyeret kita, juga menyesatkan kita. Banyak pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat sekarang banyak bisa dilihat di YouTube, saudara. Saudara harus tahu kebenaran yang sejati supaya saudara tidak tersesat, dan saudara harus mempertahankan iman saudara sampai akhir. Dan jangan lupa satu tugas penting buat kita semua, mencari yang terhilang. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.